Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada siswa-siswi SMA 3 Cilegon tahun ajaran 2020-2021. Kali ini mohon izin saya perkenalkan, nama saya Ade Setiawan. Saya sebagai guru BK di SMA 3 Kota Cilegon. Kebetulan saya guru untuk kelas 10 semua IPA dan IPS, dan untuk kelas 12 IPS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah, yang dimana saya akan membahas tentang tata tertib dan etika pergaulan yang ada di SMA 3 Cilegon. Tujuan adanya tata tertib dan etika pergaulan ialah supaya siswa-siswi SMA 3 Cilegon dapat memahami tata tertib di sekolah dan norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Kali ini kita akan bahas apa sih pengertian tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat aturan yang ada di sekolah. Hak-hak siswa yang akan didapat oleh siswa-siswi SMA 3 Cilegon ialah 1. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. 3. Meminjam dan menggunakan sarana di sekolah. 4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 5. Menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan di sekolah. 6. Mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Kewajiban-kewajiban siswa antara lain yaitu 1. Menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan karyawan yang ada di SMA 3 Cilegon. 2. Siswa-siswi SMA 3 Cilegon harus sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. 3. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. 4. Selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit setelah tanda bel masuk ruang kelas dibunyikan. 5. Selalu aktif mengikuti kegiatan upacara di setiap hari Senin. 6. Selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas pada tepat waktu. 7. Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada di SMA 3 Cilegon. 8. Memelihara rambut dengan rapi, selalu memelihara kebersihan, perlengkapan pembelajaran, selalu memelihara dan menjaga kebersihan kelas. Contoh-contoh di antara tata tertib yang ada di SMA 3 Cilegon. Ini ialah sebagian saja yang perlu kalian ketahui. Pertama, dilarang membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam. 2. Dilarang mencuri atau merampas barang orang lain. 3. Dilarang membawa dan menggunakan minuman keras, ganja, narkoba, dan obat terlarang sejenisnya di sekolah. 4.
Dilarang membawa dan mengedarkan barang porno dalam bentuk buku, gambar, VCD, dan lain di SMA 3 Cilegon. 5. Dilarang berkelahi atau terlibat perkelahian atau tawuran. 6. Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin atau keterangan. 7. Tidak mengikuti upacara tanpa izin atau keterangan. 8. Tidak mengikuti kegiatan evaluasi penilaian tanpa izin atau keterangan. 9. Tidak menyerahkan tugas pada mata pelajaran. 10. Memakai pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan. 11. Memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan. 12. Mengecat rambut selain warna hitam. 13. Memakai pakaian seragam sekolah kotor atau tidak disetrika. 14. Tidak memelihara kebersihan kelas. 15. Tidak memelihara kebersihan sarana atau peralatan kegiatan pembelajaran. Tidak memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Jadi bagi kalian siswa-siswi baru di SMA 3 Cilegon, mohon ini salah satu atau beberapa tata tertib yang ada, mohon ditaati. Nah, kali ini kita akan bahas tentang etika pergaulan. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya, peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Memang etika pergaulan ini sangat luas sekali. Jika kita sebagai manusia, sebagai anak, kalau kita salah bergaul, akan ada dampak dari kita. Apakah kita ini semakin baik atau semakin buruk? Nah, jadi kalian harus bisa memilih untuk bisa bergaul dengan teman sebayanya. Nah, kali ini akan saya jelaskan ataupun saya beri tentang tips manfaat persahabatan ataupun berteman dengan baik. Yang pertama, kita bisa menambah rasa pertemanan. Kedua, tolong menolong. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Kita bahas yang pertama. Memang menambah rasa pertemanan itu sangat luar biasa bagi kita jika kita memang banyak teman. Karena apa? Karena orang yang sering berkomunikasi, orang yang sering ngobrol itu akan mudah mencari teman daripada orang yang berdiam diri di rumah, di tempat dan memang nggak suka ngomong. Kedua, ketika kita banyak teman, pasti banyak yang menolong kita. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kita biasanya agak pede nih jika kita sudah banyak teman. Kenapa? Karena dari banyaknya teman kita bisa terbawa dengan hal-hal yang positif yang dibawakan oleh teman kita tersebut. Nah, akan saya jelaskan atau akan saya kasih tips 10 langkah menjalin persahabatan yang baik. Yang pertama, hargailah sahabatmu. Nah, emang ini sangat penting bagi kalian, bagi teman-teman semua, harus saling menghargai sahabatnya, temannya. Yang kedua, berikan dorongan. Kalian sebagai siswa-siswi SMA 3, kalian banyak teman, banyak bergaul. Ketika mempunyai masalah ataupun teman mempunyai masalah, kalian harus beri motivasi, beri dorongan supaya orang itu bangkit, supaya anak itu bangkit. Sehingga apa yang kalian lakukan akan bermanfaat untuk teman Anda sendiri. Ketiga, bersedia memaafkan. Nah, memang betul.
ketika kita banyak masalah, banyak permasalahan dengan teman kita, kita harus legowo, kita harus bisa saling memaafkan. Keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Jangan biarkan sendiri setelah dia melakukan kesalahan. Bersahabatlah dan tuntunlah dia untuk berubah. Sadarlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. 5. Jadilah sahabat yang diandalkan. Sahabat dapat menempatkan diri dari posisi konsisten antara ucapan dan perbuatan. Jika kalian jadi teman yang baik, sahabat yang baik, kalian secara pergaulan dan etika pun juga akan baik. Ketika kita punya masalah, kalian harus saling mengingatkan dan bisa diandalkan oleh teman kalian sendiri. 6. Jangan mengontrol sahabatmu. Jangan mencoba untuk mengontrol sahabatmu. Bukan berarti harus selalu bersama-sama. Memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Namun ingat, sahabat kita itu bukan monopoli kita sendiri karena ia juga mempunyai teman lainnya selain kita. Untuk itu, jangan merasa dikhianati ketika temanmu bergaul dengan orang lain. Sebaliknya, usahakanlah kamu juga dapat berteman dengan mereka. Hal ini akan membuat kita dan sahabat kita lebih menghargai satu sama lain. 7. Bergembira saat senang maupun susah. Selalu ada di saat senang maupun susah, jangan hanya ada saat senang saja. Ketika temanmu, sahabatmu sedang bad mood, berikan perhatian kepadanya, karena yang dia butuh sepasang telinga yang mau memahami perasaannya. 8. Hargai dia apa adanya. Menerima apa adanya sahabatmu, jangan menuntut sahabat kita untuk bereaksi dengan cara yang sama seperti yang biasa kita lakukan. Hargai dia apa adanya, termasuk juga keputusan yang dia ambil yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. 9. Berusaha menjaga rahasia. Sahabat sejati, teman sejati, manusia yang punya perilaku baik tentu selalu menepati janji, memegang amanah dan pandai menyimpan rahasia. Jangan membuka aib sahabatmu, temanmu. Pandai-pandailah menjaga rahasianya. Janganlah sekali-kali ngember ataupun bilang ke orang lain hanya karena kepentingan diri sendiri. 10. Jangan paksakan kehendak. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan, pertemanan hanya karena beda persepsi. Jika itu terjadi, jangan berdebat karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dongkol dan sakit hati. Selesaikan masalah dengan kepala dingin dan terimalah kekalahan dengan lapang dada. Lepaskanlah hasrat untuk menang sendiri demi temanmu, demi sahabatmu, demi kebaikanmu. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Nah, kalian sebagai siswa-siswi baru SMA 3 Cilegon, kalian harus tahu dan mengerti tentang etika ini supaya kalian bisa berkembang secara positif, berkembang secara baik di SMA 3 Cilegon. 1. Pilihlah teman yang berakhlak baik. Tentu, ketika Anda berteman dengan teman yang baik, pergaulannya baik, Anda akan ikut serta dan jiwa Anda akan lebih baik lagi. Kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Ya, kenapa? Ketika Anda berteman dengan teman yang bersemangat tinggi, Anda akan ikut semangat juga. Bukan malah malas-malesan. Kenapa? Karena temanmu juga akan motivasi kamu untuk lebih bangkit lagi dan bisa lebih bersemangat lagi. 3. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dan kelompok Anda. Nah, memang dalam komunikasi dan dalam kerja kelompok ini sangat diperlukan.
Jika Anda ini bersifat baik dan bisa legowo dan bisa terbuka oleh teman-temanmu, pasti Anda akan bisa berkembang di situ. Keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Kenapa? Karena jika kita saling menghargai, ketika temanmu berpendapat, kalian akan terbuka. Dan kita akan mengambil kesimpulan ataupun nanti ambil keputusan yang lebih baik lagi. Kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antar teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Nah, tentu kalian sebagai siswa-siswi harus punya etika yang baik, punya norma yang baik, apalagi jangan sampai melanggar norma agama. 7. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Nah, itu dia tentang tata tertib dan etika pergaulan. Semoga teman-teman semua siswa baru SMA 3 Cilegon bisa memahami apa yang perlu kalian lakukan, apa yang perlu kalian laksanakan, dan semoga kalian di SMA 3 Cilegon bisa mengikuti aturan yang ada di SMA 3 Cilegon. Dan yang kedua, semoga kalian di SMA 3 Cilegon bisa bergaul dan bisa bersosialisasi dengan baik, bisa memilih teman, dan bisa lebih baik lagi. Apalagi di era yang seperti ini, akhlak sudah sangat jauh sekali. Semoga anak-anak SMA 3 Cilegon akhlaknya baik-baik dan selalu diberikan kemudahan untuk berbuat baik. Nah, untuk tugas selanjutnya MPLS ini masa perkenalan lingkungan sekolah. Nanti silahkan kalian share ataupun kalian buka link YouTube-nya untuk tema MPLS hari ini, kali ini, yaitu tentang tata tertib di sekolah dan etika pergaulan. Untuk pertanyaannya cuma hanya satu. Silahkan Anda simpulkan apa yang kalian dapat dari materi tata tertib dan etika pergaulan. Selamat, semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk agama dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.